Kamandanu dan Jambu Nada telah bersiap-siap untuk naik ke atas bukit penampihan. Sinar matahari beranjak naik membuat suasana hutan di tepi candi itu semakin menyegarkan. Embun yang tadi malam membasahi dedaunan mulai mengering kembali terhisap oleh sinar matahari yang masuk di sela-sela daun yang rimbun itu. Semenjak usia 5 tahun Jambu Nada sering dibawa ayahnya mengunjungi eyang putrinya, Dewi Tanjung Biru. Dengan kehadiran cucu yang semata wayangnya itu membuat Dewi Tanjung Biru sangat memanjakan Jambu Nada. Inilah yang selalu membuat Jambu Nada bersemangat jika diajak ke bukit penampihan. Namun 5 tahun sudah Jambu Nada tak pernah diajak ayahnya lagi ke penampihan. Tentunya eyang putrinya sudah sangat merindukannya, seperti apa yang dia rasakan. Kamandanu pun sangat senang jika membawa Jambu Nada di bukit penampihan. Dengan berada bersama Dewi Tanjung Biru, Kamandanu berharap Jambu Nada tidak kehilangan sosok perempuan yang memberikan kasih sayang dengan naluri keibuan. Walaupun dia telah mendidik Jambu Nada dengan kelembutan, tetap saja dia seorang lelaki yang lebih banyak menonjolkan sifat seorang ayah. Itu Bibi Dewi Tanjung Kuning ayah, kata Jambu Nada menunjuk ke regol. Seorang wanita berpakaian serba kuning keluar dari regol dan mengernyitkan kening ketika melihat dua orang lelaki akan memasuki regol. Tuan Kamandanu, kau belumlah menjadi tua Dewi Tanjung Kuning, sehingga kau lupa denganku, kata Kamandanu sambil tersenyum. Oh, dengan senyuman dia menunduk hormat. Maafkan aku tuan, bukan aku lupa akan tuan, tapi aku tak melihat Nger Jambu Nada bersama tuan. Apa maksud Bibi? Mana boleh ayah kesini kalau tidak membawa aku, bersungut Jambu Nada. Dewi Tanjung Kuning kembali mengernyitkan keningnya. Dia memperhatikan pemuda tampan di depannya. Siapakah anak muda ini tuan? Bertanya Dewi Tanjung Kuning dengan penuh heran. Dialah Jambu Nada, jawab Arya Kamandanu dengan senyuman yang mengerti. Dengan keheranan Dewi Tanjung Kuning, apakah aku tak salah lihat tuan? Walaupun sudah 5 tahun tuan dan Nger Nada tak pernah lagi kesini, tapi aku tak akan lupa dengan Nger Jambu Nada, kata Dewi Tanjung Kuning sambil terus menatap pemuda di depannya. Dengan senyuman Jambu Nada yang mulai mengerti keheranan Dewi Tanjung Kuning membisikkan sesuatu di telinga ayahnya. Ayah, biarlah Bibi Dewi Tanjung Kuning tetap dalam keheranannya. Aku ingin bermain-main dengannya ayah. Kamandanu mengerutkan keningnya, tapi akhirnya Kamandanu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Hei, apa yang kau bisikan anak muda? Tanya Dewi Tanjung Kuning yang semakin kebingungan. Belum sempat Jambu Nada bertanya, tiba-tiba dari kejauhan nampak seorang gadis yang masih belia menurun bukit dengan membawa nampan sambil memanggil Dewi Tanjung Kuning. Usianya sekitar lebih muda 2 tahun dari Jambu Nada. Langkahnya terhenti ketika dia melihat dua orang lelaki berbincang-bincang dengan Dewi Tanjung Kuning. Kesinilah Lata Manjari, apa yang kau bawa itu? Kata Dewi Tanjung Kuning ketika melihat gadis belia itu menghentikan langkahnya. Dengan ragu-ragu gadis belia itu maju menghampiri di mana Dewi Tanjung Kuning berdiri. Apa yang kau bawa itu Lata Manjari? Tanya Dewi Tanjung Kuning sambil memegang bahu gadis belia itu. Anu Bibi. Makanan untuk Bibi, jawab gadis belia itu terbata. Oh, kenapa kau yang mengantarkan? Di mana Mbok Yu Tanjung Putih? Tanya Dewi Tanjung Kuning. Dengan menunduk gadis belia itu menyerahkan nampan di tangannya. Bibi Tanjung Putih sedang menghadap eyang putri. Kenapa sepagi ini Mbok Yu sudah menghadap? Kata Dewi Tanjung Kuning sambil mengambil nampan yang diberikan gadis belia itu. Gadis belia itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu Bibi, katanya lirih. Siapa orang ini Bibi? Tanya Jambu Nada yang tak pernah melihat gadis itu. Hei, kenapa kau bertanya tentang dia? Kau ini siapa? Sedari tadi aku tak mendapatkan jawaban, kata Dewi Tanjung Kuning sambil memandang pemuda di depannya. Sudahlah, apakah Ibunda Dewi Tanjung Biru ada di pondok? Kami ingin naik bertemu dengan Ibunda, kata Kamandanu yang memecahkan kebingungan di regol bukit penampihan itu. Ada tuan, silakan naik tuan. Biarlah aku dan Lata Manjari akan mengantarkan tuan naik ke atas, jawab Dewi Tanjung Kuning. Tak perlu kau ikut naik Dewi Tanjung Kuning. Bukankah kau bertugas menjaga regol sekarang? Biarlah kami dengan gadis itu saja. Bukankah kau akan naik juga Cah Ayu? Kata Kamandanu sambil memandang gadis belia itu. Gadis belia itu hanya mengangguk dengan tetap menunduk. Ayo Nada, kita naik sekarang, kata Kamandanu kemudian melangkahkan kakinya mulai menaiki bukit penampihan. Jambu Nada kemudian mengikuti Kamandanu yang sudah berjalan di depannya.
Kemudian diikuti gadis belia itu, tinggallah Dewi Tanjung Kuning yang masih dalam kebingungan apakah benar pemuda di depannya tadi adalah Jambu Nada. "Hei, gadis kecil, kenapa kau di belakangku? Sana kau dulu di depan," kata Jambu Nada sambil berhenti dan menoleh ke belakang. Gadis itu berhenti dengan wajah yang merah. "Aku bukan gadis kecil. Bukankah aku mengantarkanmu, jadi aku harus di belakang," kata gadis itu tak senang. "Kenapa kau harus di belakang? Nanti kalau ada babi hutan lewat kau akan ketinggalan. Dan kami tak bisa melihat kau jika babi hutan itu mengganggumu," kata Jambu Nada. Kini dia menghadap gadis belia itu. Jambu Nada terkejut, karena bukan jawaban yang dia dapatkan, tapi serangan yang mendadak. Gadis itu hendak menamparkan wajah Jambu Nada, tapi dengan sigap Jambu Nada memalingkan wajahnya. Gadis itu merasa hanya menamparkan ruang kosong, segera menirik tangannya. Tapi terasa menyangkut tangannya telah dipegang Jambu Nada. "Lepaskan," teriaknya sambil menendang-nendangkan kakinya. "Apa yang kau lakukan, Nada?" tanya Kamandanu ketika melihat gadis belia itu berteriak dengan tangan gadis itu dipegang Jambu Nada. Dada Jambu Nada berdesir melihat wajah gadis itu. Ini pertama kalinya dia memandang seorang gadis dengan sangat lekat. Wajah gadis belia itu begitu putih, dengan alis tipis meliuk di atas kelopak matanya. Hidung gadis itu mungil sesuai dengan wajahnya yang panjang, dan bulu mata yang basah begitu lentik saat kedua matanya tertutup dan terbuka, serta dua mata itu yang bulat memancarkan keanehan bagi Jambu Nada. Begitu lama dia terkesima. Dia baru sadar ketika ayahnya menepuk pundaknya. "Hei, kena kau, Nada?" kata Kamandanu dengan suara yang agak keras. Jambu Nada terkejut. Dia melepaskan tangan gadis itu. Gadis itu telah menangis dan dengan cepat dia berkelebat dan berlari sangat cepat menaiki bukit. Maaf ayah. Tadi, dia," kata Jambu Nada terbata-bata dengan wajah merah, kemudian menundukkan wajahnya. Kamandanu memandang Jambu Nada dengan tajam. Setelah dia melihat wajah Jambu Nada memerah dan menunduk, dengan perlahan dia memegang bahu Jambu Nada. "Sudahlah, kita naik sekarang. Kasihan gadis itu menangis. Kau harus minta maaf padanya," kata Kamandanu kemudian melangkahkan kakinya lagi naik ke atas bukit menuju pondok tempat kediaman Dewi Tanjung Biru. Sementara itu gadis belia berlari dengan cepat. Sekencang-kencangnya dia menaiki bukit. Dia terus menangis. Dia mencoba mengelap air matanya dengan selendang putihnya, tapi kembali air matanya membasahi pipinya yang putih lembut. "Ada apa denganmu, Lata Manjari?" tanya Dewi Tanjung Biru ketika duduk di ruang dalam bersama Dewi Tanjung Putih. Gadis belia itu yang ternyata bernama Lata Manjari hanya menoleh sedikit tanpa menjawab, kemudian dengan bergegas masuk di biliknya bersebelahan dengan bilik Dewi Tanjung Biru. Dewi Tanjung Biru berdiri kemudian hendak menuju bilik Lata Manjari, tapi langkahnya terhenti ketika Dewi Tanjung Ungu masuk ke ruang dalam dan menunduk hormat. "Kita kedatangan keluarga kecil, Guru," katanya pada Dewi Tanjung Biru. Keluarga kecil menjadi sebutan bagi Kamandanu dan Jambu Nada oleh orang-orang di Bukit Penampihan. "Benarkah cucuku datang, Dewi Tanjung Ungu?" tanya Dewi Tanjung Biru dengan mata yang berbinar. Wajahnya yang sudah mulai berkerut nampak cerah mendengar kabar itu. Tak lagi dia mendengarkan jawaban Dewi Tanjung Ungu. Dengan cepat dia bergegas, tapi sesaat dia berhenti dan berbalik. "Dewi Tanjung Putih, kau temui Lata Manjari, tanyakan masalahnya hingga dia menangis seperti itu. Kau hibur dia, nanti aku sendiri yang akan menemuinya," kata Dewi Tanjung Biru. Kemudian kembali bergegas menuju regol podoknya. "Terimalah salam hormat Ibunda," kata Kamandanu ketika melihat Dewi Tanjung Biru berdiri di regol dengan mata yang mencari sesuatu. "Terimalah salam hormat Nada Eyang Putri," kata Jambu Nada menunduk hormat dengan takzim. Karena dalam kebingungan Dewi Tanjung Biru hanya terdiam. "Bagaimana keadaan ibu? Dan bagaimana juga keadaan penghuni Bukit Penampihan, Ibu?" tanya Kamandanu membuyarkan kebingungan Dewi Tanjung Biru. "Oh," dengan tersentak Dewi Tanjung Biru memandang Kamandanu. "Berkat Hyang Widi keadaan ibu dan penghuni penampihan baik saja, dan tak kurang satun pun." "Kau baik-baik saja kan, Kamandanu?" tanya Dewi Tanjung Biru dengan nada khawatir. "Aku baik-baik saja, Ibu. Aku mohon maaf dalam 5 tahun ini aku tak sempat datang, karena banyak hal yang harus dilakukan dalam membimbing Jambu Nada," kata Kamandanu masih menunduk. "Ah, rupanya kita masih di regol. Marilah kita masuk di dalam," kata Dewi Tanjung Biru. Kemudian masuk disusul Kamandanu dan Jambu Nada. "Sebuah anugerah di pagi-pagi begini aku kedatanganmu, Kamandanu."
Sebenarnya lah tadi aku memanggil Dewi Tanjung Putih membicarakan tentang kau dan cucuku. Rasa rinduku sudah tak tertahan lagi sehingga aku berniat menemuimu di lereng Gunung Arjuna, kata Dewi Tanjung Biru dengan senyuman menghiasi bibir pucatnya. Tapi di manakah nada si bandel itu Kamandanu? Dari tadi aku tak melihatnya, lanjut Dewi Tanjung Biru berkata. Aku sudah besar Eyang Putri, jadi jangan panggil aku dengan sebutan bandel lagi. Dan berulang kali aku bilang jangan ada kata bandel lagi kalau memanggil aku, kata Jambu Nada bersungut. Tapi kemudian dia menutup mulutnya dan menunduk ketika terasa bahunya digamit ayahnya. Dia sadar akan pesan ayahnya tak pantas umur yang semakin menuju dewasa masih bersifat manja. Apalagi dia seorang lelaki. Dewi Tanjung Biru berkerut, semakin nampaklah kalau wanita itu sudah sangat tua. Walaupun nampak cerah, karena hatinya yang telah menyatu dengan alam. Siapakah anak muda ini Kamandanu? Tanya Dewi Tanjung Biru yang sudah tak tahan lagi dengan rasa penasarannya. Dialah Jambu Nada ibu, bukan hanya ibu yang akan terasa aneh melihatnya. Aku yang tak pernah lepas darinya pun sampai pangling ketika pertama kali melihatnya, kata Kamandanu. Kemudian dia menceritakan sebab perubahan pada Jambu Nada. Diceritakannya setelah Jambu Nada melakukan laku tapa pati geni perubahan itu terjadi. Dengan seksama Dewi Tanjung Biru mendengarkan apa yang dituturkan Kamandanu dengan tak pernah lepas memandang Jambu Nada. Sampai-sampai Jambu Nada kikuk dan diperhatikan oleh eyangnya, juga beberapa murid eyang putrinya. Lihatlah alis dan matanya ibu, bibirnya, dagunya atau semua yang mengingatkan ibu tentang Jambu Nada. Maka pastilah ibu akan yakin kalau dia adalah Jambu Nada, kata Kamandanu setelah dia selesai bercerita. Iya Kamandanu, iya benar Kamandanu, dia cucuku Kamandanu. Dialah cucuku, dia itu anak Sakauni. Tiba-tiba Dewi Tanjung Biru berteriak seperti seorang anak perempuan yang mendapatkan mainan baru. Dia berdiri dan menghambur memeluk Jambu Nada. Meneteslah air mata Dewi Tanjung Biru, dengan terus memeluk Jambu Nada, kemudian mencium pemuda itu. Dia tak peduli kalau saat ini Jambu Nada umurnya telah mendekati dewasa. Dia tetap menganggap Jambu Nada adalah anak lelaki yang selama ini kalau Jambu Nada berkunjung. Jambu Nada pun tak tahan menahan matanya yang terasa panas, butir airnya jatuh juga tak mampu lagi menggenang di kelopak matanya. Suasana hening hanya isakan yang terdengar saat kedua nenek cucu itu melepaskan kerinduan yang sangat dalam. Para murid Dewi Tanjung Biru pun menangis. Mereka mengenal begitu lekat akan Jambu Nada, mengenal dengan jelas setiap lekuk di wajah anak lelaki itu yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan, tanpa totol hitam yang dulu melekat di sekujur tubuh anak muda itu. Menyebarlah kabar kedatangan Kamandanu dan Jambu Nada di Bukit Penampihan. Setiap penghuni berduyun-duyun datang ke pondok Dewi Tanjung Biru, melihat keluarga kecil mereka. Dan juga ingin melihat Jambu Nada yang baru, yang kabarnya tak lagi bertotol hitam. Semua penghuni tak ada yang menyangkal kalau pemuda itu adalah Jambu Nada. Melihat sikapnya, cara bicara, dan bentuk wajahnya itu membuat mereka merasa yakin dan tak ada keraguan sama sekali. Semua penghuni Bukit Penampihan sangat senang dengan kedatangan Kamandanu dan Jambu Nada. Di mana-mana mereka menceritakan perubahan serta ketampanan Jambu Nada, menceritakan sikap pemuda itu yang sopan, walaupun sifat manjanya tak hilang jika lagi berbicara dengan eyang putrinya. Bagi Jambu Nada hanya dengan eyang putrinya dia bisa bermanja-manjaan. Kasih sayang yang dicurahkan eyang putrinya terasa menghilangkan dahaga akan sosok seorang ibu. Di antara yang senang itu hanya gadis belia yang bernama Lata Manjarilah yang tak senang dengan kehadiran Jambu Nada. Entah berapa kali penghuni Bukit Penampihan menjelaskan peristiwa di lereng bukit bukan sebuah kekasaran atau pelecehan. Tapi tetap saja dia tak senang. Bahkan eyang putri juga telah mengatakan sifat Jambu Nada yang sebenarnya, dan mencoba menghiburnya, tapi hanya anggukan. Namun di hatinya ada rasa tak terima dengan perbuatan Jambu Nada. Dia sendiri mulai tak mengerti ini adalah rasa marah, benci atau apa. Apalagi teringat di mana mata Jambu Nada menatap matanya, lama sekali kalau teringat wajahnya akan memerah. Jambu Nada, kau harus datangi dan temui Lata Manjari. Kau harus minta maaf langsung padanya, kata Kamandanu ketika mereka duduk di ruang dalam bersama eyang putri. Sebentar Kamandanu, aku akan meminta Dewi Tanjung Putih memanggil Puya, kata eyang putri sambil menggeser duduknya dan melambaikan tangannya pada Dewi Tanjung Putih. Guru memanggilku, tanya Dewi Tanjung Putih. Dewi Tanjung Biru mengangguk.
Tolong kau panggilkan Puya dan Lata Manjari, katakan aku berada di ruang dalam, kata Dewi Tanjung Biru pada Dewi Tanjung Putih. Baik guru, aku mohon diri guru, sahut Dewi Tanjung Biru, sambil tersenyum kemudian berdiri dan meninggalkan Dewi Tanjung Biru bersama Kamandanu dan Jambu Nada. Siapa Puya ibu, tanya Kamandanu sesat Dewi Tanjung Putih meninggalkan ruangan dalam itu. Nanti aku akan minta Puya menceritakan dirinya, juga Lata Manjari, kata Dewi Tanjung Biru. Sebelumnya aku ingin menceritakan tentang Bukit Penampihan ini. Banyak peristiwa yang terjadi di sini Kamandanu. Seperti yang kau ketahui, tempat ini aku bangun untuk wanita atau gadis yang patah hati. Sehingga mereka menyepi di tempat ini untuk merenungi kesalahan apa yang mereka perbuat sehingga hubungan mereka gagal. Itu terus berlanjut hingga kau lihat Bukit Penampihan ini semakin banyak penghuninya. Dulu hanya wanita saja yang mengisi bukit ini, tapi sekarang banyak muridku yang menikah dan membina keluarga mereka di sini. Walaupun yang sudah menikah tinggal di sebelah timur dan barat bukit ini, sedangkan di sini hanya wanita saja yang boleh tinggal. Sekarang tempat ini dijadikan tempat pertemuan jodoh, hingga lebih dikenal bukit ini dengan sebutan Bukit Cinta. Entah siapa yang memberi nama itu. Dengan tenang Dewi Tanjung Biru menceritakan keadaan Bukit Penampihan. Kamandanu menganggukkan kepalanya mendengar cerita dari Dewi Tanjung Biru.